Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Leida Revalina Cahya dengan NIM 2302501482. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang proses inisial public offering perusahaan di Bursa Efek Indonesia dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Profesor Dr. Lela Nurlelawati, SEMM, Universitas Teknologi Muhammadiyah, Jakarta. Di sini saya akan membaca pembahasan untuk di video kali ini. Yang pertama ada pengertian inisial public offering, yang kedua ada keuntungan perusahaan go public di lantai Bursa Efek Indonesia, yang ketiga ada syarat inisial public offering, yang keempat ada proses perusahaan go public, yang kelima ada manfaat inisial public offering bagi perusahaan, dan yang terakhir ada risiko inisial public offering. Selanjutnya ada pengertian inisial public offering. Pengertian inisial public offering adalah proses sebuah perusahaan untuk menawarkan sahamnya agar dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui bursa efek untuk yang pertama kalinya. Selanjutnya ada keuntungan perusahaan go public di lantai Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, ada perusahaan akan mendapatkan modal dari masyarakat umum yang membeli sahamnya, tidak lagi harus menggunakan modal pribadi. Yang kedua, modal yang diperoleh melalui inisial public offering ini sangat besar. Yang ketiga, perusahaan yang sudah melantaikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia biasanya juga akan terkesan lebih prestisius, lebih diperhitungkan di sektornya. Yang keempat, perusahaan go public akan mendapatkan potongan pajak penghasilan dari pemerintah sebesar 5%. Yang terakhir ada pajak penjualan saham perusahaan terbuka juga lebih terendah ketimbang perusahaan non-TBK. Selanjutnya ada syarat-syarat inisial public offering. Seperti yang bisa kalian ketahui secara detail, di website milik Bursa Efek Indonesia, syarat-syarat agar suatu perusahaan go public itu ada banyak. Ada 3 kriteria besar yang menentukan, yaitu yang pertama ada good corporate governance atau struktur kepemimpinan perusahaan yang baik, yang kedua ada akuntansi dan keuangan, dan yang terakhir ada struktur permodalan. Selanjutnya ada proses perusahaan go public. Yang pertama ada mengajukan RUPS, yang kedua mengajukan pendaftaran, yang ketiga mengajukan penjamin emisi, yang keempat penawaran saham, yang kelima siapkan laporan keuangan yang lengkap, dan yang terakhir pencatatan saham. Manfaat inisial public offering bagi perusahaan. Yang pertama ada mendapatkan dana segar, yang kedua meningkatkan kredibilitas. Meningkatkan kredibilitas adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan menerapkan strategi-strategi, perusahaan dapat membangun kepercayaan investor, meningkatkan reputasi, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada memperluas basis investor. Yang terakhir, ada memudahkan ekspansi bisnis. Selanjutnya ada risiko inisial public offering. Yang pertama ada volatilitas harga saham. Harga saham perusahaan yang baru inisial public offering cenderung lebih volatil dibandingkan saham perusahaan yang sudah lama tercatat di Bursa Efek. Yang kedua ada informasi asimetris. Investor retail mungkin tidak memiliki akses informasi yang sama dengan investor institusi. Yang terakhir atau yang ketiga ada risiko bisnis. Kinerja perusahaan setelah IPO dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, persaingan, dan perubahan kebijakan pemerintah. Contoh IPO dari PT Zata Zaya Tbk. Zata akan melakukan IPO dengan kisaran harga 100-130 per saham. Produsen hijab El Zata asal Bandung rencananya akan melepas 1,7 miliar saham baru dengan nilai nominal 50. Jumlah saham yang dilepas setara dengan 20,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Zata usai IPO. Melalui aksi ini, Zata berharap memperoleh dana sebanyak 221 miliar. Salah satu komisaris Zata ialah A.A. Jim, pembina pesantren Darut Tauhid.
Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.